pertemuan selanjutnya kita bakalan membahas example 10.5.2. Mungkin video sebelumnya itu yang example 10.5.1. Ini sekarang kita 5.2. Lupa tadi tidak tertuliskan di videonya. Minta maaf ya sahabat. Oke, untuk kasus ini ada single particle in the central force field atau gerak satu partikel dalam medan gaya sentral. Mungkin teman-teman bisa mengingat kembali pada bab 6 gitu kalau nggak salah terkait gaya sentral. Ya, medan gaya sentral. Maaf. Nah, di soalnya, the problem here is to use the Lagrange equation to generate the differential equation of motion for a particle constraint to move in a plane subject to a central force. Dari kalimat ini mungkin teman-teman bisa ngeh ya bahwa partikel ini bergerak dalam suatu bidang, yang artinya partikel ini hanya memiliki 2 derajat kebebasan. Selanjutnya, the single constraint is given by z equal to 0. Maka di sini berarti kan untuk kalimat ini menandakan bahwa fungsi kendala terkait ataupun kendala dari sistem tidak bisa bergerak itu ada di sumbu z, di mana sumbu z-nya ini kita tetapkan di titik 0. Selanjutnya, so we need to generalize coordinate. We choose plane polar coordinate di mana Q1 sama dengan R dan Q2 sama dengan theta. Nah, untuk soal ini berarti sudah diketahui bahwa saya tulis saja ya di sini untuk yang penting-penting. Yang pertama itu di Z sama dengan 0. Kemudian partikel bergerak di bidang kemudian di sini diketahui bahwa kita menggunakan we choose plane polar koordinat polar. Berarti kalau koordinat polar ini Q1 ini pastilah R dan Q2 ini sama dengan theta. Berarti antara variabel R dan variabel theta bisa saling berubah. The transformation equation and result and velocity A. Nah, di sini diketahui bahwa nilai X ini kan sama dengan R cos theta dan nilai Y adalah R sin theta. Ini dari mana persamaan ini? Ini didapat dari yang sebelumnya mungkin teman-teman yang udah membaca bagian materi, mendengarkan di bagian materi, kita sempat menurunkan untuk mentransformasi variabel dari koordinat kartesian ke koordinat polar. Selanjutnya, mumpung kita berada di koordinat umumnya, ini kan langkah pertama kita telah mendefinisikan koordinat umum dari sistem ini. Selanjutnya, agar kita lebih mudah untuk tahap-tahap selanjutnya, di sini kita terlebih dahulu bisa mencari dx. Kita bisa mencari x dot ya teman-teman. Dimana x dot ini karena di sini r berubah dan theta berubah, atau di sini r dan theta menjadi koordinat umum untuk partikel di bidang ini, maka yang pertama kita bisa turunkan terlebih dahulu r, yakni r dot, dan cos theta ini kita tetapkan ditambah dengan, ingat aturan penurunan untuk perkalian ini, yang satu diturunkan, yang satu konstan, kemudian yang satu konstan. Berarti R ini kita konstan dan cos theta kita turunkan. Turunan dari cos theta apa? Min sin theta ya. Min sin theta. Maka X dot ini bernilai R dot cos theta min R sin theta. Oh ya, min R sin theta theta dot. Lupa. Min sin theta theta dot. Ini juga sama. Min R theta dot lah ya, kita arahkan ke depan. Selanjutnya untuk Y, untuk variabel Y, sama, kita turunkan R, kita buat sin theta ini tetap, maka R dot sin theta. Selanjutnya ditambah dengan kita konstankan nilai R, kita turunkan sin theta. Turunan sin theta ini cos theta d theta atau cos theta theta dot. Ini saya rapiin, R dot sin theta ditambah R theta dot. Ini Y dot ya, R theta dot cos theta.
setelah kita mendapatkan dua persamaan ini, kita bisa meninjau energi potensial partikel. Ingat, energi potensial ini haruslah fungsi dari koordinat umum dari sistem, atau P itu haruslah QK atau QN yang sebelumnya dijelaskan. Sehingga ingat persamaan dulu, untuk energi potensial ini merupakan suatu fungsi dari variabel radialnya. Untuk fungsi ini sebenarnya sempat dijelaskan juga pada bab central force, bahwa fungsi energi potensialnya ini bergantung terhadap variabel R saja, tidak berlaku ke variabel theta. Oke, mungkin selanjutnya setelah kita mengetahui energi potensialnya, kita bisa mencari energi apa? Energi 1, 2, ini langkahnya 3 ya. Energi kinetiknya, dimana energi kinetik ini kan harus merupakan variabel dari QK dot. Karena di sini terdapat dua koordinat umum, yang pertama ini ada R dan yang kedua ini ada theta, maka di sini kita perlu merubah variabel ataupun mensubstitusikan agar mentransformasikan variabel agar dapat R dan theta dalam persamaan. Oke. Mungkin kita mulai dari energi kinetik sistem terlebih dahulu. Untuk sistem umum yang di bidang, teman-teman boleh ingat lagi bahwa persamaan itu setengah M R dot kuadrat ya sebenarnya. Kalau misalkan setengah M X dot kuadrat ditambah Y dot kuadrat ya teman-teman. Ini mungkin sempat disinggung juga di kinematika ataupun di dinamika, bisa mengingat kembali. Selanjutnya setelah kita mendapatkan setengah M X dot kuadrat Y dot kuadrat, ini karena di bidang ya, kalau misalkan satu dimensi berarti setengah M X kuadrat, karena di sini di dalam bidang maka X dot kuadrat dan ditambah Y dot kuadrat. Selanjutnya teman-teman boleh mengingat lagi di penurunan kita bisa substitusikan nilai dari X dot dan Y dot yang sebelumnya telah kita dapat, sehingga T ini sama dengan setengah M X dotnya ini ya, R dot cos theta dikurangi R theta dot sin theta. Namun karena ini X dot 1 berarti kita perlu kuadratkan, ditambah dengan Y dot kuadrat, ini R dot sin theta ditambah R theta dot cos theta. Ini perlu kita kuadratkan. Kita melakukan pengolahan terlebih dahulu. Nanti didapat bahwa teman-teman bisa mengalihkan pelanginya seperti biasa. Kemudian setelah disederhanakan, nanti teman-teman dapat persamaan setengah M R dot kuadrat ditambah R kuadrat theta dot kuadrat. Setelah kita mendapatkan fungsi energi kinetiknya, kan ini energi kinetiknya merupakan variabel dari R dan theta dot dan theta, maka sudah memenuhi kriteria untuk energi kinetik sistem Q dot. Oke. Selanjutnya kita kita mensubstitusikan ke persamaan Lagrange, di mana persamaan Lagrange adalah T min V, sehingga T-nya kan ini ya, setengah M R dot kuadrat ditambah R kuadrat theta dot kuadrat dikurangi dengan V R ya. Ya, V di sini boleh sih kalau teman-teman mau nulis R V deh, biar sesuai dengan sama soal. Di sini saya rubah VR biar sesuai dengan pembahasan, sehingga didapat bahwa T nilai Lagrange-nya adalah segini. Selanjutnya kita ke langkah yang kelima, yakni menentukan QK. Karena di sini kita meninjaunya partikel dalam medan gaya,
Maka QK di sini kalau teman-teman baca pembahasannya itu bernilai 0. Selanjutnya kita melakukan langkah yang keenam, yakni mensubstitusikan ke persamaan umum untuk persamaan Lagrangian untuk dalam bentuk turunan do L do Q kuadrat do L do Q. Karena di sini terdapat dua koordinat umum, maka yang pertama kita menurunkan dalam dua hal. Yang pertama, ini diturunkan terhadap R terhadap R. Ini persamaan untuk R, di mana DDT ini terhadap koordinat umum R, DDT dari do L do R dot sama dengan do L do R. Dan untuk persamaan yang kedua ini terhadap koordinat umum yang kedua yakni theta, sehingga didapat DDT dari do L do theta dot sama dengan do L do theta. Oke, mungkin boleh di capture terlebih dahulu teman-teman, karena boardnya tidak cukup. Kalau misalkan sudah, kita lanjut. Saya izin hapus ini ya, yang bagian ini. Jadi kita akan fokus dulu terhadap R. Yang pertama mungkin D DT do L do R dot sama dengan do L do R ya. Nah, kita simpan di sini ya untuk persamaan Lagrange, sama dengan setengah N R dot kuadrat ditambah R kuadrat theta dot kuadrat dikurangi ya. Oke, yang pertama kita mencari sebetulnya ya, dimana do L do R dot itu yang kita lihat terlebih dahulu persamaan L-nya, persamaan Lagrange di mana setengah M R dot kuadrat tambah R kuadrat theta dot kuadrat min V R. Karena kita ingin menurunkan terhadap R dot, maka lihat pada suku yang kedua. Ini kan fungsi energi potensial ini hanya dipengaruhi oleh R ya, oleh variabel R, sehingga turunan terhadap R dot ini akan bernilai 0. Maka kita hanya perlu menurunkan yang berada di suku pertama. Maka setengah M ini kan nilainya konstan, maka keluar dari operator turunan do L R dot dari R dot kuadrat ditambah R kuadrat theta dot kuadrat. Lihat persamaan ini. Lihat suku ini kan kalau misalkan operator turunan ingin masuk ke penjumlahan, ini tinggal dikalikan saja seperti biasa. Untuk suku yang ini turunan R dot kuadrat itu kan nilainya 2 R dot ya. Maka hasil turunan ini adalah 2 R dot. Kemudian yang suku ini karena tidak terdapat variabel R dot, maka nilainya pasti 0. Maka untuk turunan do R dot ini adalah 2/2 kali 1 ya, M R dot. Selanjutnya untuk do L do R, teman-teman perhatikan bahwa di suku ini terdapat R dan suku ini juga terdapat variabel R, berarti kedua suku ini perlu kita turunkan terhadap R. Yang pertama berarti karena setengah M ini konstan ya, saya di sini keluarkan dari operator DDR, maka do R dari R dot kuadrat ditambah R kuadrat theta dot kuadrat ditambah do R dari VR. Oke, selanjutnya perhatikan pada suku pertama. Untuk bagian ini kan R dot ya, bukan variabel R. Turunan dari R dot kuadrat ini pasti nilainya 0 karena di sini turunan parsial. Maka setengah M untuk yang luas ini kosong karena 0 karena di sini
bukan variabel R tapi variabel R dot ditambah dengan R kuadrat theta dot kuadrat. Jika R kuadrat theta dot kuadrat ini kita turunkan terhadap R, maka hasil turunannya adalah 2R theta dot kuadrat ditambah, nah karena di sini ini adalah fungsi, masih dalam bentuk fungsi energi potensial ya teman-teman, sehingga ketika kita turunkan yang asalnya itu V itu bisa kita simbolkan FR. Ini FR ini merupakan turunan dari energi potensial dengan variabel R. Sehingga selanjutnya kita sederhanakan, setengah bagi 2 bagi setengah ini 1, sisa M R theta dot kuadrat ditambah fungsi R. Ini do L do R, sehingga kita substitusikan lagi ke persamaan Lagrange-nya. Maka DDT dari do L do R dot ini kan ya nilainya MR dot R dot sama dengan do L do R kan ini M R theta dot kuadrat ditambah R. Oke. Selanjutnya ya karena M ini adalah nilainya konstan ya, maka bisa keluar dari operator dan operator hanya berlaku untuk variabel R dot, sehingga didapat bahwa MR double dot sama dengan MR theta dot kuadrat ditambah FR. Mungkin teman-teman nggak asing dengan persamaan ini, dimana kalau implementasi hukum Newtonnya bahwa F itu akan sama dengan MR theta dot kuadrat ditambah fungsi R. Mungkin boleh diingat lagi di bab central force field, di gaya sentral. Selanjutnya ini kan baru terhadap R ya, kita perlu menurunkan terhadap koordinat umum yang kedua, yakni terhadap theta. Di sini kalau mau SS dulu boleh teman-teman. Sebelum saya hapus bornya. Oke, di sini saya hapus aja ya. Selanjutnya ini tentang selanjutnya kita akan turunkan terhadap R ya. Ini kan tadi terhadap R. Selanjutnya kita terhadap L. Theta, terhadap theta. Persamaannya kita tulis lagi yang tadi. Mungkin teman-teman yang belum hapus boleh ditulis ulang juga di bukunya masing-masing. Do L, do R, theta ya, terhadap theta. Do R theta dot sama dengan do L do theta. Sehingga tadi kan persamaan L-nya ini, saya tulis lagi di sini ya. L sama dengan setengah M R dot kuadrat ditambah R kuadrat theta dot kuadrat dikurangi ya. Yang pertama kita mencari do L dot theta dot ya. Do L dot theta dot sama dengan, kita lihat persamaan ini. Pada suku yang pertama ini terdapat variabel theta dot, berarti kita perlu menurunkan. Selanjutnya lihat suku yang kedua. Fungsi energi potensial ini hanya dipengaruhi oleh variabel radial atau R, sehingga turunan parsial terhadap theta dot ini bernilai kosong. Sehingga di sini kita, karena setengah M ini konstan, kita keluarkan do theta dot ini kita turunkan yang ada di dalam kurung. Terlebih dahulu dikurangi 0 karena tadi 0 ya nilainya. Oke, sekarang perhatikan pada bagian ini. Untuk suku yang pertama ini R dot kuadrat. Apakah terdapat variabel theta dot? Karena ini turunan parsial, maka nilai dari R dot kuadrat ini bernilai kosong. Untuk jika diturunkan terhadap theta dot. Selanjutnya perhatikan suku yang kedua, yang ini. Ini kan terdapat theta dot kuadrat ya, sehingga turunan theta dot kuadrat terhadap theta dot ini 2R kuadrat theta dot 2R kuadrat theta dot.
Sehingga nilai 2L dot theta dot adalah setengah M dikali 0 ditambah 2R kuadrat theta dot. Kita kalikan biasa, didapat 2 bagi 2 1 ya. M R kuadrat theta dot. Selanjutnya terhadap theta. Do L do theta. Coba teman-teman perhatikan persamaan ini lagi, Lagrangnya. Apakah dari persamaan ini terdapat variabel theta? Di sini ada R dot theta, R dot kuadrat, R kuadrat, theta dot kuadrat, V fungsi R. Karena tidak ada variabel theta, maka turunan do L dot theta haruslah bernilai 0. Sehingga kita harus substitusikan yang telah didapat ke persamaan umum Lagrange untuk kasus di turunan. Maka di DP itu kan do L dot theta dot MR kuadrat theta dot ya. Dan theta dot ini haruslah sama dengan 0. Mungkin teman-teman gak asing juga dengan persamaan ini. Karena kan ketika kita lakukan ini pemisahan variabel kemudian diintegrasikan, maka nilai dari MR kuadrat theta dot ini haruslah bernilai konstan. Apakah teman-teman tahu ini itu apa? Nah, ini kalau teman-teman ingat di bab central force field atau medan gaya partikel dalam pengaruh medan gaya, ya, dalam pengaruh medan gaya, ini disebut sebagai momentum sudut, besaran momentum sudut, dan merupakan salah satu hukum kekekalan momentum sudut, di mana momentum sudut ini akan selalu bernilai konstan. Begitu teman-teman, atau dengan simpel L ya. Begitu teman-teman, mungkin ini untuk membahas single particle in a circle force field. Mungkin kalau misalkan ada yang masih kurang paham, boleh WA ke saya, ataupun jika saya ada kesalahan dalam mengartikan secara fisis ini, mungkin teman-teman bisa membaca kembali di Faules untuk example 5.10.2. Begitu teman-teman.